Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dengan saya, Pak Oles. Kita mendiskusikan tentang memaknai kerja. Apa tujuan kita bekerja? Untuk apa bekerja? Karena kita hidup di bumi ini sebagai manusia, dia harus diciptakan untuk bekerja. Dalam bekerja, manusia menjadi sempurna. Manusia bisa mendapatkan kebebasannya. Tanpa bekerja, manusia tidak akan menjadi sempurna, dia tidak akan menjadi pribadi yang bebas. Manusia memiliki pikiran untuk berpikir, mengembangkan kebijaksanaannya, mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hanya dengan bekerja. Yang kedua, dengan berpikir, dia bisa mengembangkan dirinya yang disebut dengan Jnana Yoga. Yoga dengan berpikir. Yang kedua adalah dengan Karma Yoga. Yoga dengan berbuat. Jadi bekerja dan berbuat ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia bekerja, kemudian belajar dan berpikir. Sehingga pekerjaannya menjadi lebih bagus, menjadi lebih maksimal. Dia bisa mendapatkan kebebasan dirinya, menjadi pribadi yang mandiri, yang bebas, bisa menentukan sikapnya, cita-citanya, atau tujuan hidup, dan bagaimana menikmati hidupnya. Dia bekerja mendapatkan kesempurnaan, menjadi pribadi yang sempurna, yang bukan saja menjadi manusia yang hanya bekerja, tapi juga bisa menikmati dan memanfaatkan dan menggunakan apa yang dikerjakannya itu untuk keberhasilan masyarakat dan juga keberhasilan dirinya sendiri. Jadi setiap bekerja dan berpikir itu ada suatu tujuan. Tujuan inilah yang menentukan hasil. Karena dalam Bhagavad Gita bab 3, sloka 3 dikatakan bahwa ada dua cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu jnana atau ilmu berpikir atau Jnana Yoga, dan ilmu karma atau Karma Yoga. Dengan berpikir dan bekerja inilah manusia mendapatkan kebebasan dan kesempurnaannya. Manusia bisa menjadi bijaksana, manusia bisa menjadi lebih berkreatif, bermanfaat hidupnya. Tanpa bekerja, orang tak akan mencapai pembebasan. Tanpa bekerja, orang tak akan mencapai kesempurnaan. Jadi bekerja untuk pembebasan diri. Bekerja untuk kesempurnaan. Sehingga dengan bekerja itulah manusia itu menjadi manusia. Sudah menjadi manusia. Bukan sekedar menjadi manusia yang tanpa bekerja. Artinya kita harus bisa menghindari adanya pengangguran atau pikiran-pikiran yang tidak fokus, sehingga kita kehabisan waktu, kehabisan peluang karena kita berpikir terlalu melebar, tidak fokus. Oleh karena itu, kita sebenarnya diciptakan untuk berbuat, bekerja dalam hidup, dan harus bekerja. Karena mereka yang tidak bekerja itu adalah dia melawan hukum alam. Seperti di dalam Bhagavad Gita
Bab 3, Sloka 5 dikatakan, manusia diciptakan untuk berbuat, untuk bekerja. Hidupnya harus bekerja. Kalau tidak bekerja, dia berarti melawan hukum alam. Kalau dia melawan hukum alam, dia akan badannya menjadi sakit, dia akan lemah, dan dia juga akan menjadi malas dan akan banyak masalah. Bekerjalah apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pemirsa yang budiman, sebagai manusia yang bekerja, kita bersyukur bisa menggunakan pikiran kita dengan baik. Kita bisa menggunakan panca indera kita untuk menangkap segala informasi, menggunakan mulut kita untuk berbicara, mengungkapkan pikiran-pikiran kita, dan juga kita bisa menggunakan seluruh anggota badan kita untuk bekerja. Jadi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini harus menyatu. Ini yang disebut dengan keselarasan. Keselarasan antara berpikir, berkata, dan bertindak. Jadi karena kita harus bertindak itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan harus selaras. Kalau tidak selaras, dia akan terjadi kontradiksi. Jadi orang yang bekerja itu harus fokus. Dengan fokus, dia itu bisa melakukan secara serius, bisa melakukan secara tulus. Disinilah inti daripada pekerjaan, bahwa dalam bekerja itu kita harus serius, tulus, dan fokus. Seperti dalam Bhagavad Gita, bab 3, syair yang ke-6, dikatakan bahwa ia yang duduk saja, tapi menginginkan kenikmatan, dia adalah orang yang berpura-pura. Jadi tidak mungkin orang yang tidak bekerja itu bisa mendapatkan suatu kenikmatan. Orang yang tidak bekerja, tapi dia memanfaatkan atau ingin mendapatkan kenikmatan, itu tipenya disebut dengan seperti benalu. Dia memberatkan makhluk lain atau tanaman inangnya, memanfaatkan kesempatan sehingga dia tidak bermanfaat. Pastilah suatu saat benalu itu akan mati karena inangnya juga mengalami kesengsaraan juga, atau dia akan diberantas atau dibunuh. Secara alam, orang yang tidak bekerja atau menganggur atau merasakan kenikmatan karena tidak bekerja, semuanya didapatkan secara gratis dan lain sebagainya, dia itu adalah merupakan pribadi yang tidak mandiri atau tidak bebas, pribadi yang tidak sempurna. Dia tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga hidupnya percuma, sia-sia. Jadi orang yang tidak bekerja tapi mendapatkan kenikmatan atau ingin mendapatkan kemewahan yang diistilahkan, kalau dalam tidak bekerja itu dia mendapatkan makanan, artinya dia itu memanfaatkan kesempatan orang lain. Bagaimana caranya dia mendapatkan kenikmatan? Adalah dengan mencuri atau korupsi atau meminjam tanpa mengembalikan dan lain sebagainya. Inilah yang saya sebut dengan orang yang tidak bekerja tapi menginginkan suatu kemewahan atau ingin mendapatkan hasil dari suatu tindakan kemalasan itu. Dia adalah hidupnya dalam kepura-puraan atau sia-sia. Hal inilah penting ditekankan, bahwa dengan bekerja orang itu akan menjadi sempurna. Dengan bekerja
orang itu menjadi pribadi yang mandiri, yang bebas dari ikatan. Dengan bekerja, dia bisa membantu orang lain, bisa memotivasi dirinya, memotivasi keluarga atau masyarakatnya, sehingga dia bisa tumbuh bersama. Tidak ada orang yang tidak bekerja menjadi pribadi yang sempurna. Tidak ada orang yang menganggur menjadi pribadi yang bebas. Pasti dia menjadi terikat, menjadi lemah atau mentalnya sangat tergantung dengan orang lain. Bahkan di titik yang lain dia bisa menyalahkan orang lain akibat kegagalannya. Jadi bekerja, orang akan mendapatkan suatu penghasilan, orang akan mendapatkan suatu upah atau keuntungan. Dengan biaya-biaya yang didapat itulah dia bisa menyejahterakan orang lain. Dia bisa membangun, dia bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya, di dalam talentanya, sehingga dia bisa lebih bagus lagi. Karena manusia itu harus memiliki makna, harus memiliki cita-cita, harus memiliki ide-ide yang cemerlang untuk diwujudkan. Tanpa ide-ide, tanpa cita-cita, manusia itu tidak akan berarti. Tidak ada akan artinya dia hidup yang sangat singkat ini dengan membuang-buang waktu, dengan menyia-nyiakan waktu. Dia harus mengerti bahwa kehidupan yang sangat singkat ini dia harus pergunakan dengan baik. Karena hidup yang singkat harus diisi dengan bekerja, dengan belajar, dengan menjalankan karma yoga dan jnana yoga. Pemirsa yang budiman, dalam bahasa Latin, manusia disebut dengan Homo sapiens. Jadi makhluk yang bijaksana. Sapien artinya bijaksana. Manusia yang bijaksana. Manusia yang bijaksana artinya manusia yang berpikir. Manusia yang terus belajar. Dengan belajar, dengan mengembangkan jnana atau pikirannya, dia bisa mengekspresikan pikirannya ke dalam dunia kerja. Manusia yang bekerja ini dalam bahasa Latin disebut Homo faber. Homo faber adalah manusia yang membuat instrumen untuk bekerja, mewujudkan sesuatu. Sebagai pekerja, manusia Homo sapiens disebut dengan Homo faber. Selanjutnya ada juga disebut dengan Homo ludens. Artinya manusia yang menciptakan, manusia yang berarti karena bekerja. Jadi pekerjaan itu akan menjadi berarti bagi manusia. Tapi kalau mereka yang tidak bekerja atau dia menjadi pengangguran, dia itu membuang-buang waktu. Menunggu pagi, bangun siang, menunggu malam, begitu seterusnya sehingga hidupnya menjadi tidak berarti. Dengan membuang-buang waktu, dia sebenarnya juga sudah membuang-buang umur. Dia membuang-buang kesempatan. Dia membuang peluang. Dan orang tidak akan menjadi percaya kepada orang yang menganggur, kepada orang yang tidak bekerja. Lebih baik bekerja sedikit dan berhasil daripada tidak bekerja sama sekali. Jadi keahlian itu didapat karena bekerja dari hal-hal yang kecil. Dari bagaimana seseorang fokus terhadap suatu bidang-bidangnya. Dia itu akan menjadi ahli karena belajar, karena pengalaman, kemudian dia akan menjadi lebih bagus. Talenta yang dimilikinya berkembang. Talenta yang dimilikinya menjadi semakin dalam dan semakin luas. Talenta inilah yang menghasilkan suatu kerja.
talenta ini yang menghasilkan suatu kesempatan, yang memberikan keberanian-keberanian dari manusia, sehingga manusia itu bisa disebut menjadi homo faber, atau manusia yang bekerja, atau homo ludens, manusia yang bermakna karena bekerja. Jadi pekerjaan itu sangat penting, yang dalam di Hindu dikatakan sebagai swadharma. Swadharma, apa pekerjaan bagi dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, yang menjadi tugas untuk dirinya sendiri bagi masyarakat. Dengan swadharma itu dia terus bekerja sehingga dia fokus, dia bisa melayani orang lain. Bekerja itu artinya membuang kemalasan, tidak menunda-nunda waktu, tidak ragu-ragu, tidak membuang waktu. Jadi bekerja adalah untuk hidup, yang disebut dengan pengupah jiwa atau untuk kehidupannya diri sendiri. Bekerja untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Dengan lapangan kerja yang tercipta ini akan hilanglah pengangguran. Pengangguran yang hilang akan menurunkan kemiskinan. Kemiskinan yang hilang akan mensejahterakan masyarakat. Jadi masyarakat yang bekerja, yang produktif, yang kreatif ini, dia sudah menjalankan yang disebut dengan karma yoga. Dia bekerja bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dia bekerja untuk masyarakat, untuk lingkungan. Dia bekerja menjadi ahli sehingga dia memiliki alat untuk melanjutkan bagaimana kehidupannya lebih baik, bagaimana generasinya lebih baik. Bekerja itu adalah kunci daripada kesuksesan. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang bekerja. Dia bekerja untuk hidup, bekerja untuk dirinya bisa mandiri, bekerja untuk dirinya bisa bebas. Sehingga apa yang dicita-citakan, kalau dia kerjakan, kalau dia memiliki pikiran yang fokus, pasti berhasil. Kalaupun ada suatu kegagalan dalam bekerja, terus diulang lagi. Berkali-kali ada kegagalan, terus dicari lagi, diulang lagi. Dengan akalnya, dengan pemikirannya yang menjadi lebih sempurna, pekerjaannya menjadi lebih bagus lagi. Kembali dikatakan bahwa hidup manusia akan menjadi berarti atau menjadi bermakna karena dia bekerja. Orang yang malas, orang yang menganggur, orang yang tidak bekerja membuang waktu, dia sudah kehilangan maknanya sebagai manusia. Ia yang hanya duduk saja, tidak bekerja, sebenarnya dia adalah dalam kesia-siaan atau kepura-puraan. Jangan buang waktu, kerjakan sekarang dengan penuh tekad yang kuat dan keberanian. Astongkare. Om Santi, Santi, Santi. Om.